Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammadin alamin. Rabbi a'udzu bika min syarri syaitan wa a'udzu bika rabbi yahdurun wa ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Sadaqallahu al-azim. Al-Mukarram al-Muhtaramun, yang saya hormati orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para guru-guru semua, ketua muslim, imam, serta segenap guru pengurus dan jajaran yang insyaallah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa bermuajahah, berjumpa bersama dalam rangka ta'lim rutin yang kita laksanakan. Namun hari ini kita mungkin belum melanjutkan kajian al-hikam karena kemarin kita masih membahas masalah kurban. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya juga seputar masalah kurban. Insyaallah pada malam hari ini saya akan memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada Bapak Ibu untuk bertanya tentang masalah kurban. Ini saya sudah disiapkan speaker dalam tua untuk Bapak Ibu khusus bertanya pada malam hari ini tentang permasalahan kurban. Apapun yang ingin Bapak Ibu tanyakan, terutama panitia penyelenggara hewan kurban yang memang harus benar-benar paham ilmu tentang kurban, Pak. Kalau kita ini banyak ngurus masjid, tidak ngerti ilmu masjid, ngurus kurban, tidak ngerti ilmu kurban, ngurus zakat, tidak ngerti ilmu zakat. Walhasil menjadi permasalahan, malah kemudian nambah dosa kita. Kita ini dosa yang sudah ada lagi tidak tertanggung, maka nambah dengan dosa yang baru. Maka untuk itu kita harus belajar, harus paham dan harus ngerti ilmunya. Termasuk yang paling dekat sekitar 2 minggu lagi tentang sebulan lagi. Tanggal 3, sekitar 24 hari lagi ya. Sekitar 24 hari lagi kurang lebih kita akan masuk ke hari raya Idul Kurban atau hari raya haji. Jadi bagi yang tidak berhaji, ada amal soleh yang dicintai oleh Allah yaitu warakatul dan mengalirkan darah kurban. Saya setiap hari Pak, dan malam ini kami habis sisa di Masjid Jami Kelaju. Aturannya habis maghrib saya ngisi, tapi saya bilang nggak bisa karena saya rutin ngisi di Nurul Iman, jadi saya dibatal habis sisa saya ngisi. Habis maghrib kawan-kawan Juleha ngisi manajemen kurban. Itu diajari Pak, kalau manajemen kurban itu dari mulai menyembelih sampai dengan pendistribusian. Saya ngajari dari materi fikihnya. Jadi saya sekarang sibuk mengedukasi Pak. Mengapa saya bilang mengedukasi? Karena kesadaran kita untuk berkurban ini memang masih kurang. Terbukti di masjid yang besar sekalipun kalau kita tanya berapa kok yang melak kurban, jawabannya paling 5, 4. Amal 5 uang berarti baru 35 di kampung itu yang melak kurban. Karena si kosan itu kan 7 uang. Mengapa mereka ini masih enggan berkurban? Karena tidak mengerti dasar hukumnya menurut Anda. Padahal ancaman kurban sering Anda sampaikan luar biasa bahayanya Pak. Karena dalil hadisnya sahih dan jelas, man kana lahu sya'atun falam yudha falyamun insan nasraniyan wa insan yahudiyan. Banyak daripada orang-orang yang punya kelapangan rezeki di Allah tapi dia tidak berkurban. Padahal ancamannya falyamun insan nasraniyan
wa insa Yahudian, matilah secara Nasrani atau mati secara Yahudi. Dah hati yang maalo itu Pak, mati kafir kan itu, mati Nasrani, mati Yahudi. Padahal kita ini mampu. Ngapa saya selalu mengkaitkan dengan rokok Pak? Karena banyak para perokok ini tidak berkorban. Tidak maklum kalau ada singgung merokok ini. Padahal saya sudah katakan Pak, bahwa beli rokok itu, rokok yang paling murah itu katanya 10.000 Pak, paling murah ya, ada 10 rokok aku itu. Kalau yang rokok yang agak mahal, aku tanya 40.000 sampai 38 sampai 40.000 Pak. Saya tanya sama perokok, mereka menghabiskan minimal 2 bungkus sehari. Kalau kita ngambil yang paling murah tadi 20.000 Pak sehari, berarti kali sebulan 600, kali setahun 7.200.000. Arisan kurban 3 juta. Baca melon wow, berarti kita tuh. Itu kalau yang kecil Pak. Kalau yang lebih parah lagi kita ambil yang 40.000 sebungkus, ngodot 2 bungkus 80. Kali ke sebulan 2.400.000, kali ke setahun 28.800.000. Baca beli sapi ya mutu, bukan lagi melo arisan ke sapi, beli sapi dari baca Pak. Nah yang macam ini bahaya. Apa saya bilang bahaya? Bapak itu berarti terkategori orang-orang yang mampu. Karena untuk arisan kurban tadi cuma 3 juta dibagi 360 hari itu cuma 8.300 sampai 8.500. Berarti Bapak ada duit kalau bisa beli rokok 20.000 sehari. Ya kalau kamu ada ngaku kamu yang merokok silakan. Lana amaluna walakum amalukum. Muji rokok haram, muji NU tidak ada baca gitu. Karena memang barang itu sesuai dengan ini masing-masing, bukan haram mutlak maksudnya Pak. Kalau babi misalkan mutlak ada hukum ini kalau rokok itu ada yang menghukumi haram, ada yang menghukuminya mubah, ada yang menghukuminya halal. Tapi kita sepakat manfaatnya tidak ada. Ada Ustaz manfaatnya ngapo? Menghilangkan beban pikiran. Ada yang betina yang waktu itu. Ngapo laki-laki itu lebih senang lah disuruh milih makan apa rokok, dia masih milih rokok. Ngapo? Ternyata rokok itu yang dihisap itu asap, yang keluar itu beban pikiran. Jadi orang merokok itu dia tenang Pak, katanya aku tidak tahu apa merokok. Cuma aku nanya dia merokok, ngapo Bang? Tenang Ustaz. Jadi dia kalau banyak pikiran, dia merokok Pak. Dilepaskan itu tenang pikiran. Dari sinilah kita paham bahwa ternyata yang perokok ini banyak masalah berarti. Karena dia mencari ketenangan kan, begitu lah tenang, tidak ada lagi yang merokok, gawe ya. Jadi saya tidak ngurus rokoknya, tapi saya ingin kasih tahu bahwa Bapak itu sebenarnya mampu. Kalau Bapak tidak potong kurban, bahaya itu ancamannya. Faliyamun insa'an Nasraniyan wa insa'an Yahudiyan. Matinya secara Nasrani atau mati secara Yahudi. Yang kedua, kurban ini sejatinya ujian Pak. Kenapa saya bilang ujian? Nabi Allah Ibrahim itu lama kawin Bu, tidak punya anak. Punya istri, tidak punya namanya Siti Sarah. Kamu dah punya anak Bu. Kamu dah punya anak, menikah lagi lah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam baru punya anak. Namanya Ismail. Ismail ini Bapak Ibu namanya kamu dah punya anak. Kalau dia punya anak, lanang dulu, senangnya bukan main. Bukan main senangnya Nabi Allah Ibrahim ini punya anak Ismail. Allah pengen uji. Kira-kira terganggu tak cinta Ibrahim dengan aku gara-gara Ismail ini? Saya budak kecil lah, kalau lagi bermain mau bilang kita ambil marah. Anak kamu lagi main bola, udah kecil main kita ambil bola marah. Ngamuk Pak, marah dia. Allah nak ketes Nabi Allah Ibrahim ini marah tak dia? Kalau Ismail ini ku ambil. Ujian Pak korban itu sebenarnya. Datang Nabi Allah Ibrahim Pak. Allah lewat satu mimpi, ya bunayya, inni ara fil manami anni asbahuka fandur madza taru. Nah, Bapak ini semalam mimpi nyembelih kau. Makanya lah pendapat kau.
Gak dengar Nabi Allah Ibrahim Pak. Lo tahu mainan ini lagi sayang ini dengan Ismail nah diambil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Tidak dia marah Pak. Nabi Allah Ibrahim. Cuman dia tanyakan dengan anaknya, apa pendapat anaknya. Nah, ini bahwa jadi seorang pemimpin itu tidak boleh ditampor Pak. Jangan mentang-mentang kita bos, nak sekendak kita belajar kita dari kisah Nabi Allah Ibrahim ini. Walaupun dia bapaknya, dia tetap tanya sama anaknya, ya bunayya, inni ara fil manami ani asbahuka fanzur madza. Nah, malam bapaknya mimpin beliau. Mak mana lah pendapatnya? Kita anaknya, ada komunikasi antara ayah budak mana? Sini kau, boleh. Sini sebelah kau, mau? Ada urusan aku disuruh Allah nyembelih kau. Tidak, Pak, ditanya. Ya bunayya, wahai anakku. Semalam ayah mimpi nyembelih kau. Mak mana lah pendapat kau nak? Dengan santai dan tenang Nabi Allah Ismail jawab, ya Aba Tib'al, ma tu'maru satajiduni insyaallah minat sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang menjadi perintah Allah kepadamu, niscaya engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Ini bukan antara anak dengan bapak kelop. Kalau jika itu memang sepuluhan, ya, bukan cak keluarga ABG. Ini ada keluarga ABG. Anak beranak gilo-galo. Bapak gilo, emak gilo, anak gilo. Nabi Ibrahim ini bapak beriman, bini beriman, anak beriman. Ini keluarga yang idealis nih Pak, Bu. Ini keluarga idealis Bu. Gak ibu seperti keluarga Nabi Allah Ibrahim ini. Bu, gak ibu seperti keluarga Nabi Ibrahim ini. Laki beriman, bini beriman, anak beriman. Gak beda. Niat. Tapi dua bini Nabi Ibrahim ini Bu. Nah, ini yang jadi pertimbangan ini kata ibu-ibu nih. Kayak dulu Ustaz, yang ini agak berat ini walaupun beriman ini ya. Nabi Allah Ibrahim ini keluarga yang Masya Allah Bu, jadi contoh. Tapi keturunan Nabi Allah Ibrahim ini memang soleh-soleh Nabi ini rata-rata urutan Nabi-Nabi itu memang banyak dari jalur Nabi Allah Ibrahim ini. Luar biasa. Jadi Nabi Allah Ibrahim ini diuji sama Allah. Alhamdulillah berhasil Pak. Dibaringkan Nabi Allah Ismail, lalu diambil sebuah pisau yang tajam. Maka kata Rasulullah, sebaik-baik sembelihan itu setajam-tajam pisau, secepat-cepat sembelihan. Nah, kami yang kami ajarkan ini Pak, bukan nak bergaya gitu nanya sekali tarian. Kalau bahasa Juleha itu sekali tarian atau sekali dorongan Pak, terakhir sekali macam itu. Ngapu secepat-cepatnya sembelihan itu meringankan kesakitan pada hewan kurban. Dan setajam-tajam pisau. Maka kalau kita hobi nyembelih, belilah Pak sih kok pisau. Kalau kamu tidak ajak beli yang mahal, beli yang standar Beli yang standar Kalau aku ini tidak acak karena ketua Juleha, jadi agak ada segek sedikit acaknya itu kan. Kalau kita mencari kita ketua kan, jadi ada agak segek sedikit, agak mahal beli dating ini tadi. Kamu beli yang 300-400 ribu dia ada Pak, yang sudah standar ini, yang ada standar sembelih lah istilahnya. Ya, sudah bisa dipakai untuk nyembelih. Kalau kamu bisa beli yang pabrikan, jangan beli yang lokal. Karena yang lokal ini merawatnya agak berat. Kalau habis nyembelih dan langsung dibersihkan, kayak dia bintik-bintik karat Pak bersihnya. Beda bahannya itu. Kalau yang pabrikan yang Tramontina misalnya yang memang pisau pabrik, habis nyembelih itu tinggal cuci dilap sudah Pak. Kalau yang yang lokal punya kita itu harus dicuci, dibersihkan, dikeringkan, baru masuk sarung. Kan tidak, ya. Ada minyaknya, nah dioles agak repot lah kita merawatnya itu. Ya, beli yang standar Pak, ya. Yang lokal atau beli herder cap garpu, ya kalau kita nyebutnya cap garpu. Tapi ada yang cap garpu pabrik, bukan yang lokal, yang memang punya pabriknya. Dia gagangnya plastik, biasanya tidak bagus memang bentuknya, tapi dia awet. Nah, belilah siko, simpan. Setiap tahun keluarkan ngembek keberkahan darah kurban Pak. Kalaupun kita belum sanggup berkurban, kita pacak nyembelihnya lah alhamdulillah membantu orang yang berkurban. Memang yang paling abdul yang berkurban nyembelih dewe Bu, Pak.
Yang paling atau kalau kami bukan kegalaan kami nyembelih, tawar dulu. Ini sapi siapa ini? Ini sapi kajian mana kak? Nyembelih ada asal takut. Kita dampingi, diajarkan caranya, dipegang tangan yang punya sapi megang, tangan Juleha kawan-kawan pegang tangan yang punya sapi tadi, diajarkan kalau ke pisau tarik macam itu. Diajarkan. Maka yang paling abdul itu memang nyembelih. Yang paling abdul. Apalagi kalau kita lanang ini harus bisa nyembelih Pak. Jangan takut kalau tino taruhlah takut darah, takut ini. Kalau lanang ada takut dengan darah, tidak malu baik gitu. Belajarlah nyembelih. Kemarin kami buat pelatihan eksekutor Juleha. Diajari kawan-kawan sampai baca kami bawa ke Juleha Pak, ke RPH. Kami bawa ke RPH, rumah pemotongan hewan. Kalau tidak ke RPH, tidak aja nyembelih siapa, nak beli sapi Pak, mati, nak nyembelih tiap malam jadi gawe. Kalau di RPH memang tiap malam nyembelih. Maka balik kepada kisah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim ini lulus Pak, diuji sama Allah, mainannya diambil Ismail. Ikhlas tunjuknya. Apakah memang benar-benar diambil sama Allah? Tidak. Sakit kalau anak kita lagi sibuk main, lupa makan, kita cuma ngambil mainan itu supaya dia makan. Supaya dia makan. Bukan kita hendak mainan itu, tidak. Allah tidak hendaknya Ismail ini, tapi Allah nak uji. Takutnya kaget kecintaan Nabi Ibrahim kepada Ismail ini ngalahkan kecintaannya kepada aku. Kata Allah, uji ku ambil. Allah tidak ambilnya. Ismail tidak. Terbukti begitu Ismail terbalik, nah disembelih sama Nabi Allah Ibrahim, berubahlah menjadi seekor domba. Itulah yang disyariatkan ke kurban sampai hari ini. Terbayang tak Bapak Ibu? Nabi Allah Ibrahim disuruh korbankan anak. Kamu cuma diminta duit 3 juta. Aku minta maaf, tidak percaya nih lah kalau kamu kasih duit 3 juta setahun, tidak percaya juga. Sebuntu-buntu kamu, karena itu tadi. Aku tengok udaranya masih tercemar dengan asap ini. Berarti masih banyak kamu yang merokok ini Pak. Karena nanti lagi asap di Palembang ini, ledak acara yang ngudut. Wong Saro tinggal bawah rumah, masih ngudut Pak. Jadi ngoynya tempat aku tuh tinggal di bedeng, meja. Tapi dari depan rumah ada baju. Masih nguduk berarti, masih terbeli Pak. Lah paling murah rokok 10.000 nu. Jangan tersinggung kamu merokok nih, aku ini nyadar ke kamu Pak. Jangan cecak buntu itu kamu tuh. Ngerokok lancar, korban tidak. Merokok lah maksud aku tuh. Tapi pas korban macam ini melo. Rugi kita sholat jemaah terus. Bulan puasa kita puasa. Mati secara Yahudi, mati secara Nasrani. Sayang gak kamu Pak? Oh ya langkah sayangnya Pak. Dan Allah ini adil Pak. Allah tidak minta misalnya kamu 5 beranak motong 5 kambing. Tidak. Satu keluarga itu cukup sikok ya jadilah. Bapak, ibu misalnya, anak 3, 5. Tidak ada orang minta kamu motong 5 kambing. Tidak. Sikok ya jadilah. Potongkan atas nama suaminya sekeluarga. Misalnya Haji John, Haji Iskandar sekeluarga. Selesai. Apa yang ada di dalam rumpun beliau ini lepas. Kemarin ada ibu nanya Ustaz, kalau anak kita laki-laki, sekarang ibu dah malah laki lah bini beda Pak. Dia lah sudah punya tanggungan dewe. Yang bini sudah ditanggung sama lakinya, yang laki nanggung bininya. Cakap John misalnya cuma berdua neni wae. Anak-anak beliau lah tanggungan dia lewe, karena mereka sudah berkeluarga. Lemahnya enggak ada, cuma duit banyak, beseng banyak, tanggungan kati, udah kawin galuh, iya, maksudnya nanti. Nyesel itu kak 2 mesti 5, anaknya mestinya ada kurang. Habis budak kecil lagi, duit masih banyak, ada. Apa tidak penting kepala? Kamu jangan kira umpamanya duit tidak penting Pak, nih. Umpamanya duit itu penting Pak, kalau buntu pentingnya memang harus kita bahas sama buntu itu. Umpamanya duit itu penting juga, main kan. Maka kajian motong sikok kambing misalnya, itu sudah mengarahkan neni, sudah tercover, sudah lepas. Kalau anak-anak mereka sudah keluarga, berjualan dewe-dewe,
Jadi Allah tuh minta satu keluarga itu cuma siko aja Pak. Lalu kemudian ada yang bertanya, berarti kalau kita 7 beranak atau 10 beranak Ustaz, boleh kita motong siko kambing? Boleh, cuman ada estetikanya, ada adabnya. Aman kita kayo berduit hebat, kira-kira harta banyak, motong siko kambing. Kalau nanya boleh, ya. Ini kan ngomong adab kan. Tapi kalau bertanya adab, rasanya kurang pantas Pak. Ina atau inakal banyak nikmat diberikan oleh Allah ini. Kalau kita nak mau kemotong siko kambing, ya boleh siko kambing satu keluarga, tapi berbicara kepantasan, rasanya kurang pantas. Kok duit banyak, ya bendeng banyak, siwon banyak, motong siko kambing rasa kurang pas. Maka yang paling mantap motonglah siko sapi. Misalnya Pak Jalim dulu, kurang pantas rasanya Pak Jalim cuma motong siko kambing. Tidak pas, walaupun kalau nanya boleh tetap boleh. Itu bertanya tentang estetika, berbicara tentang adat istiadat. Ya, rasanya tidak pas. Maka kalau rezeki lagi banyak, duit lagi ada, boleh Ustaz motong siko sapi, boleh. Dan tidak mesti nak tunjunian Bu. Misalnya aku anak aku 3 misalnya, berdua bini aku 5, tidak mesti nak harus karena tunjunian Pak. Tidak usah, cukup nama aku Kemas Haji Muhammad Ali sekeluarga. Sudah, anak dengan bininya dua terkalung-kalung. Kecuali kalau arisan Bu, kalau arisan jangan maki keluarga. Kalau maki keluarga kalau mati sapi itu 7 keluarga teruduk, 7 sapi itu orang banyaknya. Kalau arisan kan beda-beda kalau. Kok 2, 3, 4, 5, 6, 7 kamu misalnya. Enggak nama kalau Akaji dan Adi Iskandar sekeluarga, Ustaz Kesar Ramadan sekeluarga, mati sapi ini keluarga kita nuduh ini. Kalau dia arisan masuk ke siko-siko nama untuk 7. Tapi kalau itu punya aku dewean, aku anak 3, berapa namanya sambung rumahku berdua 5. Sudah cukup, tidak mesti nak tunjunian. Ustaz ngaku, aku ini kan anakku 3 Ustaz. Terus kamu rumah berdua, jadi kami 5. Kan sapi itu kan harus 7 Ustaz. Kalau siko sapi jadi, aku nak bini 1 lagi. Oh, ini alasan kamu baik berarti. Ya tidak ada mesti nak tunjunian dia tuh. Lagi aku takut kamu tengah alas sih maksud aku tuh kan. Karena siko sapi itu nak 7 tuh. Maksudnya sapi itu, siko sapi itu maksimal wong 7 kalau kukuan. Tapi kalau sapi dewek, misalnya kamu anak 20, ada mana 20? Kenapa ibu tahu? Anak 20, ada juga? Waduh Bu, hari Senin, kayu itu 45 anaknya. Anak hari Senin, tanya apa? Ya aku tidak ngomong ke bini, akhirnya anak kan. Aku ini ngomong ke anak, ngomong ke bini. Ngaku kamu dari bini? Nah, kita ngomong, ada dah anak 20. Kamu ketahu. Aduh Bu, aduh anak 20 itu 45 anaknya. Karena anaknya dari bini ketiga itu siko kakak tingkat aku di pondok, yang sikonya ada tingkat aku, setingkat dengan aku di pesantren. Jadi aku tahu nih, karena bini dia yang ketiga itu angkat aku, jadi aku tahu. Anak 45 berada Bu, tapi akor galau Bu, akor nian, bukan cak gitu, cakar-cakarannya. Di akor Bu, anak dapat harta kamu, pagi kan udah habis Pak, harta tidak ketemu lagi. Siko anak dapat rumah, siko anak dapat buku, siko anak dapat tanah. Kita ni awak buntu dah banyak tingkai, jangan jadi masalah ini Bu, Lalu sebutin itu, wahai suamiku, kalau kau adalah sebuah rembulan, aku rela berbagi sinar kepada yang lainnya. Tapi engkau adalah sebuah lilin, rumah kita lagi tak terang. Lah kita dibuntu, wah, makon aku bagi sinar, bidem. Kapan diangkat lilin itu dari rumah, gelap gulita, ya. Nah, kok kalau kita belum mampu, baik dari finansial dan segalanya, sudah lagi siko lebih ASB, udah ibu puri itu sudah, jangan banyak igorasan.
Misalnya kamu anak 20, ada beli sapi siko, tidak ada mesti kamu nak dihitung mau 7. Maka kamu dengan bini dan anak-anak kamu tadi seluruhnya sudah terkalung di siko sapi tadi. Walaupun kamu anak 20, kamu karena Nabi Muhammad menyembelih 2 ekor kurban. Hadza min Muhammad wa ahli Muhammad. Kata Rasulullah, kupotong 1 ekor kurban ini atas nama Muhammad dan keluarga Muhammad. Rasulullah ambil 1 ekor kurban lagi, hadza min Muhammad wa ummati Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ini aku potong 1 ekor kurban untuk nama aku dan atas nama aku dan umatku. Sikok kambing, ya, dipotong sama Nabi Muhammad untuk nama beliau dengan umat Nabi Muhammad banyak. Maka ibu jangan heran, bapak jangan heran, di Masjid Nurul Iman dipotong 1 ekor sapi wali kota Palembang. Potong lagi di masjid tempat aku wali kota Palembang. Mana banyak wali kota ini motong kambing, motong sapi boleh karena mereka pemimpin. Maka gubernur misalnya motong 20 sapi dibagi, Nurul Iman sini siko, situ siko, tetap atas nama gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Dia bisa menamainya dengan nama gubernur dan masyarakat Sumatera Selatan. Nabi Muhammad atas nama diri beliau dan umat beliau, maka seluruh kita diberikan sembelihan oleh Nabi Muhammad pada hari raya Idul Kurban. Itu dalilnya bahwa 1 ekor satu maksimal 7 kalau kukuan. Tapi kalau dewean cukup sebutkan nama kepala keluarganya. Dan yang kedua itu tadi dalil juga bahwa motong 1 ekor kambing sudah cukup. Maka menurut aku Bu, Pak, keterlaluan yang kalau kita ini tidak galak berkurban. Keterlaluan. Dengan catatan ya kamu mampu, ukuran mampu rokok ini lama. Asal kamu masih bisa beli rokok sebungkus, berarti mampu kamu. Nah itu no. Ya karena rokok itu kan dibeli cash kan, ke warung bisa itu kamu rubah sekarang. Duit beli rokok itu dipakai untuk bayar sapi kambing. Nah, mana caranya? Setiap hari mbak celengan masuk itu. Biasa kamu beli rokok 2.000 misalnya, masuk itu. Oh, 70.000 hari Jumat bawa ke masjid, jumpa dengan bendahara masjid. Pak, nitip untuk kurban aku. Catat sama bendahara masjid 70. Jumat depan 70. Jumat depan 70. Sebulan 240. 12 bulan cukup Pak, 3 juta. Tidak usah kita nak berpikir lain dong, sederhana. 10.000 tiap hari kita kumpulkan setiap Jumat bapak ke masjid, bawa ke masjid, setor dengan bendahara masjid. Cukup bapak sudah melok berkurban. Jadi sebenarnya menurut aku itu bukan tidak mampu, tapi bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Kalau kita mau berkorban, Pak, mampu kita itu. Maka apa? Itulah kenapa hidup kita tidak maju-maju, buntu sepanjangan, saru sepanjangan. Karena memang kita dewe menganggap diri kita ini saru. Ana ida abdil zami, fa inzana khairan fa khairan falahu, wa inzana saran fa saran falahu. Kata Allah, aku ini makna, kata Rasulullah dalam hadis kuncinya, aku ini makna prasangka umatku. Kalau dia prasangkanya buruk kepadaku, maka keburukan itu yang dia dapatkan. Kalau dia berpikir dia tidak mampu, maka dia tidak mampu. Maka sekali lagi aku yakin masih buka nih Kak penonton. Berapa sapi sudah ada? 4 sapi baru 28 Pak. Aku yakin jemaah ini lebih dari 28 Pak. Maka datangi bendahara masjid, setorkan duit 3 juta. Nah mulai untuk tahun depan buatlah arisan harian mewah. Tidak usah bulanan, harian. Sehari 10.000, bawa setiap Jumat, setor dengan pengurus masjid. Maka tahun depan Masjid Nurul Iman yakin aku bisa motong 10 ekor sapi Pak. Kalau 10 ekor sapi cuma 70, aku yakin warga di sekitar masjid ini lebih dari 70 kakak. Belum lagi yang kayu yang langsung injus seekor sapi yang beda lagi babnya. Maka aku yakin kalau kita mau 1000 jalan akan diberikan oleh Allah. Tapi kalau kita tidak mau akan ada 1000 alasan untuk
menghina. Jadi tinggal jawabannya mau apa tidak mau, bukan mampu apa tidak mampu. Karena menurut aku sekelas kita nih yakin aku mampu, Pak. Itu baru aku jawab rokok, Bu. Belum kuota HP, Bu. Aku yakin kuota HP kamu ini ada yang seminggu 50.000, kan? Ada yang seminggu 100.000 bayar kuota HP. Bisa kita, Pak. Tapi tidak berhenti ke kuota kamu setor ke untuk korban. Maka sekali lagi sebenarnya ini pertanyaannya mau atau tidak mau, bukan mampu atau tidak mampu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan dan kemauan oleh Allah untuk bisa berkurban pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Masih 7 menit, mungkin ada yang ingin bertanya seputar masalah kurban ini, silakan kita jawab. Ya. Kurban atau maksudnya kurban itu sunnah dengan wajib. Kalau wajib itu nazar. Kalau tak nazar tidak ada wajib. Jelaskan Ustaz. Korbannya ada dua, ada korban sunnah, ada korban wajib. Kalau korban sunnah, yang berkorban itu dapat bagian sepertiga hak daging untuk dia. Tapi kalau dia korban wajib, yang berkorban haram hukumnya makan daging itu. Maka dia lepaskan seluruhnya, dia diunjukkan sama wong yang nyembelihnya, ya, atau dibagikan kepada fakir miskin. Yang mana posisi korban itu sebagai korban wajib? Di saat korban itu dinazarkan. Contoh misalnya, kalau anak aku lulus PNS tahun ini Ustaz, aku nak korban. Nah itu wajib Pak hukumnya. Korban itu wajib. Jadi begitu anak kamu lulus, kamu berkorban, berarti hukumnya wajib. Maka kamu yang berkorban tidak boleh makan dagingnya itu. Lepaskan. Itu bukan pertanyaannya. Itu maksudnya. Ya, jadi kalau dia korban sunnah, ada hak kamu seperti go. Ambil itu boleh, ya. Bahkan disunahkan kita makan walaupun cuma sedikit. Yang paling afdol daging korban itu sehari habis. Yang paling afdol kamu dapat bagian, kamu masak, makanlah secukupnya, sisanya bagikan. Seperti itu. Ya. Baca. Hah? Belum. Ada lagi tak? Ya. Atas mengenai kurban atas orang yang sudah meninggal, Korban apa? atas orang yang sudah meninggal. Jadi contoh sekarang orang tua mungkin kita tidak tahu selama masih dunia perhatian beliau sudah berkurban atau tidak. Jadi kita berkurban atas orang tua yang sudah meninggal dan sudah meninggal. Yang meninggal sudah meninggal beda. Yang meninggal dikorbankan maksudnya. Kalau yang mengorbankan anak keluarganya boleh. Kalau dia udah korban dewek tidak boleh, berarti ngantuk, mati misalnya. Karena kan hadis itu man kana lahu siapa yang punya kelapangan rezeki. Kalau sudah meninggal sudah habis. Tapi kalau kita sebagai seorang anak
teringat dengan jasa orang tua, apalagi kita ditinggalnya harta yang banyak, lalu kita ingin beli hewan kurban, kita hadiahkan kepada dia, maka orang tua dapat pahala kurban, kita dapat pahala hadiah seperti itu. Ya, jadi boleh kamu beli kambing, beli sapi, kuniatkan motong kurban atas nama orang tuaku, bulan min bulan. Orang tua kita dapat pahala kurban, anak dapat pahala hadiah, pahala sedekah, boleh. Yang tidak boleh itu hati-hati bu, ini misalnya seperti ini, orang tua meninggal pas bulan haji, kamu ambil harta peninggalannya, dibelikan kambing kurban. Kalau dia tidak ada wa'ad, tidak ada kesan wasiat dari orang tua, itu haram hukumnya. Karena harta itu begitu meninggal bukan punya bapaknya lagi, sudah punya ahli waris. Tidak boleh diambil tanpa seizin ahli waris. Memang kejam Pak dunia dasaran kamu gak ngerti. Itu nyari duit mati-matian, balak jadi kaki-kaki jadi pala. Hari ini kita mati lah, bukan punya kita lagi. Reto itu bayangkanlah saking kejamnya dunia ini Pak. Maka kita nyari duit nih di dunia ini biasa-biasa baik, jangan nak jungkel balik koprol guling-guling sampai ninggal ke sholat, ninggal biasa-biasa baik Pak. Kalau sudah mati selesai, kecuali dia ada wasiat, kalau aku meninggal dunia, tolong ambilkan dari harta aku ini, potongkan 1 ekor sapi. Itu kita menyampaikan wasiat dari orang yang meninggal. Boleh diambil. Ya, ahli waris ambil dari harta itu. Tapi kalau diambilkan dia nak kata wasiat, tak boleh dipotong. Ya. Tapi kalau anak menghadiahkan, kalau harta ditinggal ke orang tua banyak, mereka sepakat diambil siko sedikit untuk dibelikan sapi, boleh, silakan. Ada lagi ya? Habis ya? Ya. Ini kalau marah sini, sini, tak jelas juga, turun ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin sebelumnya Pak Ustaz, terima kasih untuk penjelasan mengenai kurbannya. Yang saya ingin tanyakan, kalau kita kurban nih Pak, apakah kurban itu harus dilaksanakan setiap tahun atau sekali seumur hidup atau bagaimana Pak ya? Terima kasih. Jadi korban ini sama dengan zakat. Selagi haul dengan nisabnya cukup, keluar ke. Selagi setiap tahun masih dijual Allah duit, potong ke kurban. Tahun ini kita potong kurban ada rezeki. Tahun depan ada rezeki lagi, potong lagi. Bukan berarti sudah sekali motong, lalu tidak motong lagi. Bukan berarti sekali zakat, itu tahun depan tidak zakat lagi. Bukan macam itu bu. Ya. Jadi kalau ada rezekinya, ada duitnya, maka setiap tahun kita punya kewajiban, bukan wajib, kewajiban, beda dengan wajib. Ya. Kurban ini hukumnya sunnatul muakkadah, tapi kalau yang punya duit itu sudah jadi kewajiban sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tadi. Man kana lahu syatun, siapa yang punya kelapangan rezeki. Nah, berarti kalau kita punya kelapangan rezeki, ada kewajiban bagi kita untuk menyembelih hewan kurban. Jadi setiap tahun ada duit, setiap tahun kita potong hewan kurban. Sama dengan zakat, setiap tahun ada duit, setiap tahun kita wajib berzakat. Ada nih. Insyaallah mudah-mudahan panjang umur, badan sehat, masih ada waktu Bapak Ibu 24 hari lagi masih punya bisa mengumpulkan duit ya. Kita temui panitia kurban di masjid ya. Titipkan satu orang namo atau 2 orang namo untuk ikut berkurban. Yakin dan percayalah kamu, wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Segala kamu keluarkan sesuatu karena Allah itu diganti Pak sama Allah. Termasuk berkurban ini. Maka aku tiap tahun dah pernah Pak. Aku ini nunggu kalau aku nih, karena aku ini pimpinan majelis kan. Ingat dulu jemaah majelis nih. Kadang kan kurang 3 misalnya berarti aku melok 3, kurang 5 melok 5, kurang siko melok siko, cukup kalau beli sapi siko aku. Jadi aku tuh nganteng, ibarat kita tuh nunggu. Karena kan siko sapi itu kan untuk 7, jadi kok daftar nih Pak. Lalu yang daftar nih kayak nanggung misalnya misalnya 4 ekor sapi kurang 4 namo, berarti aku nutupinnya melok 4. Tapi setiap tahun saya kurban terus Pak, baik korban sapi maupun korban kambing. Ya, dan alhamdulillah saya tidak pernah korban perasaan Bu. Alhamdulillah setiap tahun korbannya aku. Kalau tidak korban sapi, korban kambing. Aku dah galak korban perasaan. Tak tahu kamu galak korban perasaan, sudah. Mengaku dah. Pokoknya setiap tahun korban kambing atau korban sapi. Apalagi rezeki memang ditunjuk oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Malu rasanya kita, ninjo Allah rezeki, ninjo Allah duit, tapi kita diminta sedikit baik, tidak galak menjual dengan Allah. Padahal Nabi Allah Ibrahim yang dipinta anaknya, itu biar diserahkan sama Nabi Allah Ibrahim. Madai kita cuma dipinta duit 3 juta, tidak galak kita serahkan kepada Allah. Padahal di tabungan kita ada 30 juta, mungkin 300 juta, mungkin 3 miliar. Tabungan kamu tidak tahu aku. Allah cuma minta 3 juta. Masa kita tidak mau menyerahkan itu kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yas'a' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tabarakana min ba'dihi tabarakan barakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Ifani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.